Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Santri semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita di pertemuan kali ini dilimpahkan berbagai macam kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bagaimana kabar para santri semuanya? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan untuk pertemuan kita pada kali ini akan membahas tentang mukjizat Al-Quran. Baik, akan saya paparkan materi berupa PowerPoint. Jadi sebelum kita mulai, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah membuka kegiatan pembelajaran kali ini dengan doa. Marilah kita berdoa bersama-sama sebagaimana yang ada di layar laptop para santri semuanya. Kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kepada Ananda Wiwi Indiarti untuk mengartikan doa ini. Atau langsung ke Ananda Nurhamid Ansari untuk membacakan doa, arti doa ini. Baik, Pak. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semuanya kemampuan untuk menyerap ilmu selama pembelajaran kali ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk langkah berikutnya akan saya absen para santri semuanya satu persatu. Nama yang akan saya sebut supaya menyebutkan nama atau mengangkat tangan. Pertama, Ananda Mufid Saiful Akhyar, hadir? Hadir. Ananda Ahmad Rozi, hadir? Hadir. Ananda Imam Kusairi, hadir? Ada, Pak. Ya, mungkin sedang dalam perjalanan ya. Iya, Pak. Atau sedang izin. Kemudian Ananda Muhammad Hashim As'ari, hadir? Enggak ada. Sama Pak, tadi dia memberitahukan tadi, Pak. Belakang, Pak. Mungkin dia belakang mungkin, Pak. lambat ya. Baik, Ananda Abdurrahman, hadir? Alhamdulillahirabbil alamin, hadir, Pak. Alhamdulillah, hadir. Kemudian Ananda Abdurrahman, Ananda Mulyati, hadir? Belum Mungkin ada. Belum hadir ya. Kemudian Ananda Nurhamid Ansori, hadir? Alhamdulillah hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Kemudian yang berikutnya Ananda Wiwi Indarti, hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Dan yang terakhir Ananda Yulia Fahriani, hadir? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi di antara 9 murid atau santri ini yang berhalangan hadir atau mungkin sedang dalam perjalanan adalah Ananda Imam Kusairi sama Ananda Muhammad Hashim Asari ya. Mulyati, Pak. Oh ya, Ananda Mulyati. Baik. Berikutnya
kita akan melakukan persepsi ya, dengan mengaitkan materi pembelajaran berupa mukjizat dengan apa yang dilakukan pengalaman peserta didik dalam kehidupan nyata. Jadi sebelumnya Ananda semuanya sudah mengetahui kan dan paham apa itu mukjizat. Maka mukjizat adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan dirinya kepada manusia ya. Dengan mempercayai mukjizat itu nyata. Berarti membuka diri untuk memberi Tuhan jalan melakukan hal-hal ajaib dalam hidup kita. Mukjizat menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui logika dan kemampuan manusia. Jadi mungkin ya Anda semuanya pernah mengalami satu kejadian ataupun satu momen yang mana kita semuanya terselamatkan ya, dari mara bahaya. Entah itu dalam perjalanan atau entah dalam suasana yang tiba-tiba tidak ada kondisi atau dalam keadaan sedang tenggelam dan sebagainya kemudian terselamat. Dan itu adalah keajaiban ya. Itu ada pada diri para nabi semuanya. Itulah persepsi yang mana kita kaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman para peserta didik dalam kehidupan nyata. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah CP dari pembelajaran materi mukjizat Al-Quran ini, maka peserta didik mampu menganalisis secara konseptual dan prosedural tentang jati diri Al-Quran yang meliputi kemukjizatan Al-Quran. Ya, supaya memahami Al-Quran secara komprehensif sehingga dapat bersikap kritis, toleran, moderat, dan bertanggung jawab. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada murid semuanya, apakah PowerPoint saya tertampilkan di layar Bapak, di layar Ananda semuanya? Kelihatan semuanya Tampil, ya? Pak. Tampil. Baik, tampil semuanya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita adalah menganalisis secara konseptual tentang mukjizat Al-Quran dan aspek-aspeknya sehingga dapat bersikap kritis, inovatif dalam pemanfaatan teknologi di abad ke-21 ini. Jadi inilah tujuan dari pembelajaran kita tentang mukjizat Al-Quran. Kemudian profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif serta kebinakan global. Kemudian profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah ta'adub, yaitu berkeadaban, qudwah keteladanan, tasamuh toleransi, i'tidal lurus dan tegas. Jadi inilah semoga bisa Anda semuanya kuasai ya, menjadi profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Berikutnya ini pertanyaan ya. Apakah kalian mengetahui mukjizat Nabi Muhammad SAW? Tahu semuanya Bapak Ibu? Ya. Baik. Ya. Kemudian apakah kalian mengetahui perbedaan mukjizat para nabi dengan Nabi Muhammad? Dan semuanya sudah tahu? Pak. Tahu ya. Kemudian bagaimana jika Nabi tidak diberi mukjizat? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Jika Nabi itu tidak diberikan mukjizat, ada yang bisa menjawab? Bagaimana keadaannya? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Ya silakan. Boleh dipercaya. Saya coba saja Pak. Ya. Jika kemungkinan Pak Nabi tidak diberikan mukjizat, kemungkinan kurangnya kepercayaan umat kepada Nabi Pak. Bagus ya. Jadi apa namanya, kepercayaan umat terhadap Nabi itu akan menurun ya karena tidak punya mukjizat. Ada yang lain terakhir? Ya Pak, saya Pak. Baik, silakan Ananda Abdurrahman. Ya, seandainya tidak diberikan mukjizat kepada Nabi, mungkin yang pertama kepercayaan, keimanan kepada Allah Ta'ala itu akan berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Ya, bahkan tidak ada sama sekali. Baik, 100 ya untuk Ananda Abdurrahman. Jadi memang ketika Nabi tidak punya mukjizat, berarti kan Nabi itu tidak punya bukti, ya, tidak ada bukti yang membuktikan bahwasanya ini loh buktinya saya sebagai Nabi, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke kegiatan inti Anda semuanya.
Jadi Anda semuanya mengamati ya dengan sesama materi macam-macam mukjizat dan mukjizat para nabi yang akan saya tunjukkan. Kemudian Anda semuanya harus mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari dengan cara apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Baik. Macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat itu ada dua. Ini Anda semuanya harus ingat. Macam-macam mukjizat itu ada dua. Semua nabi. Pertama adalah mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tidak kekal, jadi sementara. Dan mukjizat ini ya dapat dirasakan oleh panca indera, terutama mata kita, karena bisa dilihat. Jadi mukjizat seluruh nabi itu punya mukjizat hissi. Jadi itu intinya, mukjizat yang bersifat materi, indrawi, dan tidak kekal dan hanya berakhir sampai meninggalnya para nabi. Berikutnya ada mukjizat maknawi. Jadi ada mukjizat kedua, mukjizat maknawi. Ini lawan dari mukjizat hissi tadi ya, bersifat immaterial, logis dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Tetapi ini perlu saya sampaikan ya. Mukjizat manawi itu tidak bisa dicapai oleh kekuatan akal siapapun, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Jibril. Jadi seperti itu. Contohnya mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Itu mukjizat manawi. Baik. Kemudian kita lanjut ke beberapa mukjizat para nabi. Jadi mukjizat para nabi itu sebagai penyempurna risalah kenabian. Para nabi juga sebagai manusia biasa. Karena itu mereka dilengkapi dengan kelebihan dan harus membuktikan kenabian mereka dengan apa? Mukjizat. Baik. Apakah Anda semuanya tahu bahwasanya semua nabi itu diberi mukjizat? Baik. Rupanya iya. Yang kita kenal kan mungkin Nabi Musa punya mukjizat berupa apa? Tongkat, ya bisa berubah menjadi ular, kemudian bisa memukul lautan, akhirnya terbelah. Rupanya ada nabi-nabi yang lain juga ada, cuman memang kita tidak tahu. Jadi kata Nabi SAW di dalam hadisnya ya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak seorang nabi pun kecuali ia diberi beberapa mukjizat yang tak bisa diserupai oleh apapun sehingga manusia mengimaninya. Jadi itu ya. Jadi jelas ya Nabi bersabda demikian. Jadi artinya semua nabi diberi apa? Mukjizat. Mukjizat. Baik. Berikutnya kita langsung mencontohkan mukjizat Nabi Musa. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu Anda sekalian bahwasanya Nabi Musa itu punya berapa mukjizat? Ada yang bisa menjawab? Tongkat. Tongkat ya. Terus siapa lagi? Bisa membelah lautan. Bisa membelah lautan. Berikutnya? Cuman dua itu. Tidak Baik. Bapak. Nabi Baik. Nabi Selamat Ibrahim datang tidak ya terbakar. Ananda ya Imam Kusairi ya. Selamat datang di Zoom kali ini. Baik, mukjizat Nabi Musa itu ada 9. Baik, kalau 9, ditanya berapa jumlah mukjizat Nabi Musa? Mukjizat Nabi Musa itu ada 9. Baik, itu ada dalilnya. Dalam surat Al-Isra ayat 101. Allah Ta'ala berfirman, coba dibaca Ananda Ahmad Parlin. Ya, silakan Pak. dibaca Quran surat Al-Isra ayat 101 ini. Enggak hafal, Pak. Ini ada di depan ini. Walaqad ataina Musa. Enggak. Ini saya yang membaca Bapak. Oke, Pak Parlin nggak kelihatan ya. Baik, silakan. Enggak kelihatan, Imam Pak, Kusairi. sama saya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Bagus, alhamdulillah. Bacaannya sangat bagus. Artinya begini, sungguh kami, kata Allah Ta'ala, telah menganugerahkan kepada Nabi Musa tis'a. Tis'a itu 9 ayat mukjizat bayinat yang nyata. Yang nyata tadi ya kelihatan. Kelihatan.
ya, kelihatan oleh mata. Apa 9 mukjizat itu? Pertama, tongkat berupa menjadi ular. Ular. Ya, jadi dilamarkan, kemudian bisa berubah menjadi ular. Kemudian tangan putih. Lalu, jadi Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam kerah bajunya, kemudian dilepaskan dan akhirnya putih memancar. Kemudian angin topan, lalu belalang dan katak serta darah. Kan ada kisahnya itu. Jadi Sungai Nil berubah menjadi darah airnya. Bukan merah karena tinta ataupun karena ini ya pewarna yang ada di Pamekasan. Karena sungai berubah menjadi warna karena apa? Karena pewarna. Ini bukan, karena darah. Jadi air berubah menjadi darah. Kemudian kekeringan dan kekurangan buah-buahan, terbelahnya laut. Nah, ini sebagaimana ilustrasi yang ada di depan, itu Nabi Musa membelah lautan bersama Bani Israel dan melewati. Coba kita bayangkan, Anda semuanya. Kalau Nabi Musa tidak memukul tongkatnya ke laut tersebut, apa yang terjadi? Ada yang bisa? Kan Allah Ta'ala berfirman, idrib bi'asokal bahar. Ya, di dalam Al-Quran itu. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Kalau tanpa dipukul, bisa terbelah nggak lautan? Ada yang bisa menjawab? Lautan itu kalau tanpa dipukul dengan tongkatnya, apakah bisa terbelah? Tidak, Bisa, Pak. Pak. Tidak ya. Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Tidak. Tidak, Jadi Pak. usaha kecil Walaupun manusia pukul. ya, Usaha walaupun kita manusia pukul juga nggak bisa walaupun nih, Pak. tidak sampai terbelah, tapi kata Allah Ta'ala pukul saja laut itu, kemudian fanfalaqo, terbelah. Fakulu firqin katodil adim, ya, setiap kanan kiri ombaknya itu seperti gunung yang besar. Ini ilustrasinya. Jadi seperti itu. Akhirnya Nabi Musa dan beserta pengikutnya itu lewat, ya. Setelah sampai ke pantai, Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah. Akhirnya sudah selesai, ya. Lautan tersebut kembali bersatu. Menutup. Kemudian air yang memancar dari batu, ya. Terpancar berapa sumber? Ada yang tahu? Nabi Musa memukul batu, kemudian terpancar berapa sumber? Berapa? 12, Pak. Bagus. Wah, Ananda Ahmad Razi bagus. Jadi 12 mata air. Mengapa jumlahnya 12? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab mengapa keluar 12 sumber air dari batu tersebut? Ada yang tahu? Pak. Ya, silakan. Itu Pak karena kehendak Allah itu, Pak. Ya, Bagus sekali, teman. Tetapi kenapa 12 mata air? Karena jumlah suku ketika Nabi Musa hidup itu ada 12. Paham ya? Iya. Jadi ada 12 mata air. Setiap suku itu ambil dari sumbernya masing-masing. Baik, jadi seperti itu. Dan yang terakhir berbicara langsung dengan Allah, ya, tanpa perantara. Jadi itu, ya, mukjizat Nabi Musa. Kemudian ada mukjizat Nabi Ibrahim, ini sudah kita tahu semuanya. Ini semuanya mukjizat visi, ya, Anda semuanya yang bisa terlihat oleh mata manusia ketika itu. Dibakar tetapi tidak merasa panas. Jadi seperti di AC itu, di ruangan yang ber-AC Nabi Ibrahim itu. Jadi api yang panas itu berubah menjadi dingin. Qulna ya naru kuni bardan, itu kita baca, ya. Qalu harriquhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Kita baca sama-sama 1 2. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa kata Allah? Wahai api, jadilah kamu dingin. Jadi api yang panas itu jadi dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Baik. Berikutnya mukjizat Nabi Isa. Ada berapa? Ada yang tahu? Mampu menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati, bagus. Tidak punya bapak, Pak. Bagus, tidak punya bapak. Berikutnya. Mengobati orang sakit, Pak. Mengobati orang sakit. Ya, apa? Membuat burung dari tanah. Bagus, Bisa hidup. membuat burung dari tanah. Dan ada lagi? Ya.
Ada lagi? ketika Berbicara Bisa melihat. ketika masih masih bayi. Kecil, bayi. Ya, baru lahir itu sudah bisa bicara. Bisa Apa bicara. lagi? Melihat hal-hal Pukulannya yang kuat, gaib. Pak. Melihat hal-hal yang gaib. Nah, bagus. Ya. Pukulannya kuat, Pak. Pukulannya kuat. Itu Nabi Musa. Nabi Musa pukulannya kuat. Oh, Nabi Masih Musa hidup itu. sampai sekarang, Pak. Ya, betul. Ada yang mengatakan pendapat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup. Baik, jadi seperti itu ya. Itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 110. Ya, ayat 110 seperti itu. Ini rinciannya ya. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan. Itu sudah bisa bicara. Kemudian mengajarkan menulis. Jadi Nabi Isa itu masih kecil sudah paham Taurat, Injil, Hikmah, gitu ya. Kemudian membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung. Nah, ini yang menjadi catatan dengan seizinku. Ini ya, dengan seizinku. Kalau tidak seizin Allah tidak akan terjadi. Kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya. Dan seterusnya. Berikutnya, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi akan saya bagi Anda semuanya menjadi 4 kelompok. Kemudian silakan diskusikan materi tentang macam-macam mukjizat dan mukjizat para nabi ini. Kemudian nanti masing-masing kelompok menyampaikan kesimpulan tentang materi yang didiskusikan, sementara kelompok lainnya memperhatikan dan memberikan tanggapan. Kemudian peserta didik memperhatikan penguatan tentang materi dari guru. Dan yang terakhir, peserta didik menyusun laporan hasil pemahaman materi sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Baik, jadi LKPD akan saya serahkan kepada Anda semuanya. Berikutnya, kegiatan penutup. Ya. Peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan dengan bimbingan guru. Baik, apa kesimpulannya? Ananda Hashim Asyari, silakan kesimpulan satu saja yang bisa diambil. Kesimpulannya adalah bahwa kekasih Allah yaitu Nabi dan Rasul itu mempunyai mukjizat yang mana mukjizat tersebut sebagai hujah ataupun sebagai pedoman bagi para rasul dan para nabi untuk membuktikan kebenaran bahwa yang ditunjukkan itu adalah nyata dan realita. Bagus, baik. Demikian kegiatan ini, guru melakukan refleksi. Alhamdulillah, gimana anak-anak semuanya? Kegiatan pembelajaran hari ini menarik ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Menarik, Pak. Nah, Ilmu, kemudian untuk berikutnya pembelajaran tentang perbedaan antara mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat-mukjizat sebelumnya. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita baca secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa ke pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.